Masa sih? Subhanallah, beruntungnya Bogi bisa ziarah ke makam Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Lokasi makamnya terletak di Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir sekitar 1450 Masehi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir pada sekitar 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati termasuk dari kelompok ulama besar di Jawa, yaitu Wali Songo. Bahkan Agasaki, Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Saya akan melaksanakan pemerintahan saya menurut hukum Islam. Selanjutnya kita ziarah ke makam Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat, sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya. Dan nama Ampel atau Ampel Denta itu merupakan nama tempat tinggalnya. Lokasi makam Sunan Ampel terletak di dalam komplek Masjid Jami Ampel di Surabaya. Makam Sunan Ampel terpisah dari makam lainnya. Lihat aja tuh Agasaki, nisan bagian atasnya berbentuk seperti daun teratai. Bagus ya? Sunan Ampel adalah putra Maulana Malik Ibrahim, mubalik yang bertugas dakwah di Campa, yang dikenal dengan sebutan Sunan Gresik dengan ibunya seorang putri Campa. Yap, tentunya Agasaki tahu dong tembang Tombo Ati. Bagus ya tembangnya. Nah, sekarang kita ziarah dulu ya ke makam pembuatan tembang ini, yaitu Sunan Bonang. Assalamualaikum. Sekarang kita ada di makam Sunan Bonang atau Raden Mahduma Ibrahim. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua, yakni terletak di Desa Bonang, Majalengka, Jawa Barat, dan di Tuban. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dan dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Jadi, Sunan Bonang banyak belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, ia berkelana untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Salah satu peninggalan Sunan Bonang adalah Masjid Sangkal Daha di Kediri. Selanjutnya kita ke Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah. Di sini kita ke makam Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus dimakamkan di Masjid Menara Kudus di Kudus, Jawa Tengah, yang merupakan masjid peninggalannya. Dalam melakukan dakwah penyebaran Islam di Kudus, Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang mendengarkan dakwahnya. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan menggantikan kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga sekarang. Waduh, yang ini nih namanya toleransi beragama. Agasaki, kita ziarah lagi ya. Assalamualaikum. Sekarang kita ziarah ke makam Sunan Kalijaga atau Raden Said. Lihat aja tuh Agasaki, hingga sekarang masih ramai diziarahi orang. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Kalijaga menggunakan zikir sebagai sarananya. Berbagai macam bacaan zikir beliau ajarkan kepada muridnya, begitupun cara berzikirnya, mulai zikir lisan, zikir nafas, zikir kolbu, dan lainnya. Katanya nih Agasaki, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Dulu waktu Sunan Kalijaga berdiam di sana, dia sering berendam di sungai atau jaga kali. Makanya namanya adalah Sunan Kalijaga.